Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pedoman pelaksanaan penggunaan dana desa. Yang video ini merupakan lanjutan dari prioritas penggunaan dana desa tahun 2023 oleh Suwanto, Camat Melinting, Kabupaten Lampung Timur. Penggunaan dana desa tahun 2023 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka seperti penanganan stunting, pelaksanaan padat karya tunai desa, pengembangan ekonomi desa, serta penanganan bencana alam dan non-alam yang sesuai kewenangan desa. Tujuan: memberikan arah prioritas pembangunan dana desa tahun 2023 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam untuk mendukung pencapaian SDGs desa. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Prioritas penggunaan dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa meliputi 1. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa bersama mencakup A. Pendirian badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama. B. Penyertaan modal badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama. C. Pengembangan usaha dan atau milik usaha badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan atau produk unggulan kawasan perdesaan antara lain. 1. Pengelolaan hutan desa. 2. Pengelolaan hutan adat. 3. Pengelolaan air minum. 4. Pengelolaan produk pertanian, perkebunan, dan atau peternakan. 5. Pengembangan produk perikanan, pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan, dan lain-lain. 6. Pengembangan pemasaran dan distribusi produk. 7. Pengelolaan sampah. D. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama sesuai dengan kewenangan desa dan keputusan dalam musyawarah desa. 2. Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama meliputi A. Bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan atau perdesaan. B. Bidang jasa, usaha industri kecil dan atau industri rumah yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan atau perdesaan. C. Bidang sarana dan prasarana, pemasaran produk unggulan desa dan atau perdesaan. D. Pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial. E. Pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat. F. Pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. G. Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dalam musyawarah desa. 3. Pengembangan desa wisata meliputi 1. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata, atau homestay, dan atau kios cenderamata. 2. Promosi desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital. 3. Pelatihan pengelolaan desa wisata. 4. Pengembangan investasi desa wisata. 5. Pengembangan kerjasama antar desa wisata. 6. Pengembangan desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa. Prioritas penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa meliputi 1.
perbaikan dan konsolidasi data SDGs desa, dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun. A. Pendataan potensi dan sumber daya pembangunan desa. B. Pendataan pada tingkat rukun tetangga. C. Pendataan pada tingkat keluarga. D. Pendataan warga pekerja migran. E. Pemutakhiran data desa termasuk data kemiskinan. F. Pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat. G. Pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs desa, dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun meliputi 1. Tower untuk jaringan internet. 2. Komputer. 3. Smartphone. 4. Langganan internet. H. Pendataan desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 2. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani. A. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan atau perikanan. 1. Pengadaan bibit atau benih. 2. Pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih. 3. Pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan atau perikanan. 4. Pengembangan pakan ternak alternatif. 5. Pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan atau perikanan terpadu. 6. Pembukaan lahan pertanian atau perkebunan. 7. Pembangunan dan atau normalisasi jaringan irigasi. 8. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani. 9. Pembangunan kolam. 10. Pembangunan kandang komunal. 11. Pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan atau perikanan. 12. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa. B. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa. 1. Pembangunan lumbung pangan desa. 2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa, antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air. 3. Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan. C. Pengelolaan pasca panen meliputi 1. Pengadaan alat teknologi tepat guna pengelolaan pasca panen. 2. Pelatihan pengelolaan hasil panen. D. Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik atau bioponik. E. Pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan atau perikanan. F. Pengembangan usaha atau unit usaha badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan atau hewani, termasuk tidak terbatas pada penguatan penyertaan modal. G. Penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 3. Pencegahan dan penurunan stunting di desa. Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui A. Pelatihan kesehatan ibu dan anak. B. Penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu. C. Pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 tahun. D. Pengadaan tikar pertumbuhan atau alat ukur tinggi badan untuk bayi sebagai media deteksi dini stunting. E. Penyediaan air bersih dan sanitasi. F. Perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan. G. Pendidikan tentang pengasuhan anak. H. Upaya pencegahan perkawinan dini. I. Pendaya gunaan lahan, pekarangan keluarga, dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam, dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita, dan anak sekolah. J. Peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan pendidik anak usia dini. K. Pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu,
dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan desa. L. Kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa. A. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa atau taman bacaan masyarakat termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya. B. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini termasuk buku, peralatan belajar, dan wahana permainan. C. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan. D. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, adat, atau budaya. E. Bantuan insentif pengajar, pendidik anak usia dini, taman kanak-kanak, taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat. F. Bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan desa, taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan taman belajar keagamaan. G. Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 5. Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. A. Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya. B. Penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya. C. Pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya. D. Penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di desa. E. Pendataan penduduk rentan, misalnya anak dengan kebutuhan khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya, sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat afirmatif. F. Pelatihan sosial, komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan dan kesalahan kekerasan pada perempuan dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang. G. Kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 6. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan desa. A. Optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. 1. Sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi, dan edukasi. 2. Advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. 3. Kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. B. Penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya. 1. Kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat dan konsumsi gizi seimbang. 2. Pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV, AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, coronavirus disease 2019, dan penyakit lainnya. 3. Penyediaan media komunikasi, informasi, dan edukasi penyakit menular. 4. Pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular. 5. Pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan desa.
6. Kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. C. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 1. Kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika. 2. Penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba. 3. Pagelaran festival seni dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika. 4. Olahraga atau aktivitas sehari untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika. 5. Pelatihan relawan atau penggiat anti narkoba. 6. Penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, dan brosur atau leaflet. 7. Kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa. D. Pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan desa. 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin desa, pondok kesehatan desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu. 2. Bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga medis lainnya bagi desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan. 3. Insentif untuk kader kesehatan masyarakat. E. Kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 7. Dana operasional pemerintah desa. Dana operasional pemerintah desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa yang diberikan setiap bulan. A. Biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa lainnya, masyarakat, dan atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintah desa. B. Biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan, kesusahan, musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga atau masyarakat. C. Biaya kegiatan khusus lainnya dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan promosi protokoler pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan atau masyarakat yang membantu tugas pemerintah. 8. Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrim melalui A. Penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut dan difabel yang belum mendapat jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. B. Peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan. C. Penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui padat karya tunai desa. D. Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan desa antara lain membangun, mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini, membangun jalan desa, dan jembatan sesuai kewenangan desa. Bantuan pembangunan, perbaikan, dan rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrim. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material atau bahan bangunan, bukan untuk upah tenaga kerja. Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong.
pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrim ditentukan dengan kriteria A. Bertempat tinggal di wilayah desa. B. Diputuskan melalui musyawarah desa. C. Ditetapkan melalui keputusan kepala desa. D. Diberikan bantuan maksimal 10 juta dalam bentuk material atau bahan bangunan. 9. Bantuan langsung tunai desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Pemberian bantuan langsung tunai desa bagi keluarga miskin ekstrim merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Pemberian bantuan langsung tunai dana desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrim di desa. Besaran bantuan langsung tunai dana desa yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrim berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bantuan langsung tunai dana desa dialokasikan maksimal 25% dari total pagu dana desa setiap desa. Kriteria penerima bantuan langsung tunai dana desa adalah sebagai berikut. A. Keluarga miskin yang berdomisili di desa bersangkutan dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrim. B. Keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun atau kronis. C. Keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. D. Keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel. D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam sesuai dengan kewenangan desa. Prioritas penggunaan dana desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam meliputi 1. Mitigasi dan penanganan bencana alam. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan atau kejadian luar biasa antara lain. A. Pembuatan peta potensi rawan bencana di desa. B. Alat pemadam api ringan di desa. C. Pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana. D. Pembangunan jalan evakuasi. D. Penyediaan penunjukan jalur evakuasi. F. Kegiatan tanggap darurat bencana alam. G. Penyediaan tempat pengungsian. H. Pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam. I. Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam. J. Sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 2. Mitigasi dan penanganan bencana non-alam. A. Bencana non-alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat desa seperti COVID-19, malaria, demam berdarah dengue, kolera, atau disentri. B. Bencana non-alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti penyakit menular mulut dan kuku, antrak. C. Bencana non-alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang. Bencana non-alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng dan hama belalang. E. Bencana non-alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran. F. Desa aman COVID. Desa aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan desa yang tetap produktif di tengah pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Adapun hal yang berkaitan dengan program desa aman COVID-19 sebagai berikut. Penggunaan dana desa untuk mendukung aksi dan desa aman COVID-19 antara lain. 1. Membentuk pos jaga desa atau pemberdayaan pos jaga desa yang telah ada. 2. Sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru
dan penerapan secara ketat protokol kesehatan. 3. Pemberian atau pembelian masker, vitamin, dan obat sesuai dengan arahan Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Kota bagi warga kurang mampu serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah desa khusus atau musyawarah desa insidental. 4. Menyiapkan tempat cuci tangan dan atau cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. 5. Melakukan penyemprotan cairan desinfektan sesuai keperluan. 6. Menyiapkan dan atau merawat ruang isolasi desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan. 7. Memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan atau ruang isolasi desa. 8. Melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkan kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 daerah. 9. Mendukung operasi tugas relawan desa aman Corona Virus Disease 2019. G. Relawan desa aman Coronavirus Disease 2019. Relawan desa aman COVID 2019 dengan struktur sebagai berikut. Ketua, Kepala Desa. Wakil, Ketua Badan Permusyawaratan Desa. Anggota: A. Perangkat desa. B. Anggota Badan Permusyawaratan Desa. C. Kepala Dusun atau yang setara. D. Ketua Rukun Warga. E. Ketua Rukun Tetangga. F. Pendamping Lokal Desa. G. Pendamping Program Keluarga Harapan. H. Pendamping Desa Sehat. I. Pendamping lainnya yang berdomisili di desa. J. Bidan Desa. K. Tokoh Agama. L. Tokoh Adat. M. Tokoh Masyarakat. N. Karang Taruna. O. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. P. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa. 4. Mitra. A. Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. B. Bintara Pembina Desa. C. Pendamping Desa. 5. Tugas Relawan Desa Aman COVID-19. A. Melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan. B. Mendata produk rentan sakit seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapatkan manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari pemerintah pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima. C. Melakukan penyemprotan desinfektan jika diperlukan penyediaan tempat cuci tangan dan atau cairan pembersih atau hand sanitizer di tempat umum. D. Menyiapkan dan atau merawat ruang isolasi desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan. E. Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegah penyebar luasan wabah dan penularan coronavirus 2019. F. Memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan atau ruang isolasi desa. G. Menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan COVID-19 seperti nomor telepon rumah sakit, rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain. H. Pelaksanaan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam dapat mengacu pada keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 71 tahun 2021 tentang panduan penanganan bencana di desa. I. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa. Musyawarah desa. Penetapan prioritas penggunaan dana desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa. Musyawarah desa wajib mengawal usulan prioritas penggunaan dana desa agar dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa. Berita acara musyawarah desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen
RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, RKP Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan APB Desa, Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Publikasi. Prioritas penggunaan dana desa harus dipublikasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat desa. Sarana publikasi prioritas pembangunan dana desa dapat dilakukan melalui 1. Baliho, 2. Papan informasi desa, 3. Media elektronik, 4. Media cetak, 5. Media sosial, 6. Website desa, 7. Leaflet, 8. Pengeras suara di ruang publik, 9. Media lainnya sesuai dengan kondisi desa. Masyarakat desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, serta kantor staf Presiden sebagai berikut. 1. Layanan telepon. 2. Layanan SMS Center. 3. Layanan WhatsApp. 4. Layanan PPID. Biro yang mendampingi hubungan masyarakat Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 5. Layanan sosial media. A. @Kemendesa. B. Kemendesa 1. C. Kemendesa PDTT. D. Simpadu kemendesa.go.id. E. Website http://www.lapor.go.id. Lapor Kantor Staf Presiden KSP. Seiring dengan berjalannya waktu, pandemi COVID-19 semakin terkendali, sehingga berimplikasi terhadap perubahan arah kebijakan penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa tahun 2023 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka seperti penanganan stunting, pelaksanaan padat karya tunai desa, pengembangan ekonomi desa, serta penanggulangan bencana alam dan non-alam yang sesuai dengan kewenangan desa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat.